Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul lagi dalam majlisil ilm. Majlisil ilmi ya. Di mana malam ini kebetulan di tempat teman saya, saudara Khozin atau Bapak Ihsan. Alhamdulillah ini kami disambut dengan berbagai macam hidangan yang sangat cukup ya. Cukup Pak ya. Apa? Jangan tanyakan beliau, bahaya jawabannya. Semoga Bapak Ihsan ini masuk surga ya. Amin. Apa? Dan kalau masuk surga katanya Ustadz Yoga ngajak-ngajak. Allah. Seperti biasa, kajian mampir malam berpikir dimulai dari kitab tauhid, kemudian dilanjut dengan kitab fikih, dan juga terakhir kitab tasawuf agar yang kotor-kotor dihilangkan. Nanti bagian yang agak kotor ini di Ustadz Yoga ya. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala faidatun. Ini keterangan dari nazam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Langsung ila an qala faidatun. Ruwiyah min hadis Abi Dzar. Ada satu faedah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, Abu Dzar berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada Rasulullah pastinya ya. Fama kanat suhufu Ibrahim, apa yang ada di suhuf Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu juga diturunkan oleh Allah sebuah kitab atau suhuf, lembaran-lembaran. Di sini diterangkan kira-kira apa isinya begitu. Maka Rasul menjawab, qala kanat hiya kulluha amsalan. Jadi di dalam suhuf itu ada beberapa perumpamaan. Banyak perumpamaan. Jamak dari misal. Minha, termasuk dari perumpamaan itu atau dauh lah ya, katakanlah. Ayyuhal maliku al-musallatu, wahai raja yang diberikan kekuasaan. Al-mubatala, yang diuji. Al-magruru, dan yang tertipu. Artinya ini raja-raja yang memang kurang baik lah, katakanlah begitu. Jolim Ya, zalim ya. Bucuk. Benih tak sampai bucuk malah nesar dulu. Pakai ininya Pak biar kedengaran Pak. Enggak apa. Bude bahasa bucuk tak lah. Tahu Pak. Ya, kalau mau kelahi di luar aja nanti Bang. Lanjutannya, inni lam ab'aska litajma'a dunya ba'daha ala ba'din. Wahai raja yang tertipu tadi, di dalam suhuf ini dikatakan bahwa saya, kata Allah, tidak mengutusmu supaya engkau mengumpulkan dunia. Jadi raja itu tugasnya bukan hanya mengumpulkan dunia. Walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum. Tapi kata Allah, aku mengutus engkau supaya engkau menolak dariku doa orang yang terzalimi. Jadi supaya doa-doanya orang zalim itu tidak sampai ke Allah. Ya, bagaimana caranya begitu? Fa inni la arudduha. Karena doa itu, kata Allah, tidak mungkin ditolak. Jadi dakwatul mazlum itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Walau kana min fammi kafirin. Meskipun doa itu keluar dari mulutnya orang kafir. Jadi hati-hati. Sekali orang kafir itu distatuskan mazlum, sekali berdoa ya tembus itu.
Entah ini mungkin ada revisi atau tidak di hadis atau saya belum mencari ini sebetulnya. Tapi yang jelas di Suhufu Ibrahim ini ada keterangan seperti ini. Kalau di kitab saya ini sudah ada tahqiqnya. Ya, monggo dijelaskan. Ya, ini di referensinya dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di juz ke-25 halaman sekitar halaman di juz ke-20 halaman 24 sampai 25. Jadi itu salah satu kinerjanya muhakkik ya. Jadi muhakkik itu tidak hanya sekedar copy paste atau mengetik ulang apa yang sudah tertulis dalam manuskrip, tetapi diantaranya adalah mengecek dari mana sumber yang ditulis oleh si muallifnya. Misalnya ditemukan kalimat seperti ini. Ini kan mengindikasikan kalau sudah ruwiya min hadits Abi Dzarrin, ini kan menunjukkan oh berarti dari hadis, dicari dong harusnya. Nah, itu adalah tugasnya seorang muhakkik. Jadi butuh ketelitian, harus ya setidaknya dari kitab-kitab hadis yang paling kredibel dulu, misalnya Kutubut Tis'ah atau paling tidak Kutubus Sittah, lalu kemudian cari ke hadis-hadis yang lain. Lalu ditemukan nih misalnya hadisnya. Nah, tugasnya di antara tugasnya muhakkik itu seperti itu kira-kira. Dan berarti ada ya, memang ada dalam hadis begitu ya. Iya. Ini disebutkan seperti itu. Ini kan min hadis Abi Dzar ini begitu. Iya. Sedikit cerita ya, Abu Dzar itu Al-Ghifari itu salah satu sahabatnya Nabi yang meriwayatkan satu hadis yang insya Allah semua orang muslim itu suka. Hadis yang dikeluarkan itu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wa in zana wa in saraq. Kata sahabat Abu Dzar ini kan hadis dikeluarkan pada saat dia mau sakaratul maut. Ini seandainya saya tidak dosa, ini hadis ini saya tahan. Soalnya pelaku-pelaku zina dan sarok ini akan menyepelekan begitu. Iya. Paham gak Ki? Oke. Kalau itu menyepelekan. pelaku gosip juga zina wa sarok. Oke. Tidak ya, Masuk. bukan pelaku gosip ya, bukan. Ya. Alhamdulillah untuk sementara dandan. Untuk wa minha, dan termasuk daripada isi yang ada dalam suhuf itu alal akil ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Jadi bagi orang yang berakal itu seharusnya memiliki sa'ah, waktu di mana waktu itu dibuat untuk munajat kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsa, dan juga memiliki waktu yang khusus untuk introspeksi diri. Introspeksi pakai S ya Pak? Introspeksi. Iya, introspeksi. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala, dan ada waktu yang juga harus dibuat tafakkur kepada makhluk-makhluknya Allah. Ada maqalah ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sa'at. Sittina sanatan ya. Kalau saya tahu min ibadati sana. Min Di Imam Ghazali min ibadati sana. min ibadati Sanatin. sanatin. Ya, ada seperti itu tafakkur. Wa sa'atun yakhlu ay yatajarradu fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab. Ada waktu juga yang khusus untuk memenuhi hajatnya, yaitu makanan dan minuman. Artinya suruh bekerja. Jadi dalam suhuf ini ada 4 waktu yang setidaknya bagi orang yang memiliki akal itu harus memilikinya. Yang pertama, waktu untuk munajat. Yang kedua, waktu untuk muhasabah, introspeksi. Yang ketiga, waktu untuk tafakkur. Yang keempat, waktu untuk bekerja atau mencari makan, hajatnya. Wa minha wa 'alal aqili alla yakuna tami'an ay mu'ammilan. Termasuk daripada isi daripada suhuf itu bahwa seharusnya bagi orang yang berakal itu tidak boleh berharap lebih, tomak ya, bahasa Indonesia tamak, ay mu'ammilan. Itu berharap lebih ya, mu'ammilan itu. Illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal.
Jadi kalau ada orang Islam berakal ya tidak boleh berharap kecuali dalam 3 hal ini. Yang pertama apa? Tazawudin lima'adin, yaitu mencari bekal untuk hari akhir, hari akhirat, mencari bekal. Wa mamarratin wa marommatin lima'ashin. Nah, ini saya lihat di kamus ini marommah ini maknanya islah lima'ashin. Jadi memperbaiki kehidupannya. Jadi ada saat-saatnya kita ya memperbaiki kondisi hidup kita seperti ekonomi, jangan sampai minta-minta dan semacamnya itu. Waladzatin fi ghairi muharramin, dan juga kelezatan yang bukan haram. Kelezatan yang bukan haram. Ya tidak masalah ini. Kita berharap-harap lezat yang intinya bukan haram. Itu tidak masalah dalam. Kok berkeringat kenapa? Da. Agak grogi. Oh iya. Serius ini. Saya Ini merasakan hawa-hawa tegang gitu loh. Iya, Jadi nih. saya berharap agak santai. Yang lain pun juga kok baru belajar sekarang. Ustaz Ruswan. Wa marommatin lima'ashin wa ladzatin fi ghairi muhammadin. Jadi 3 hal ini ya. Saya lagi tafakur tadi Ustaz. Tafakkur. Iya. Tadi pagi bangun tidur, terus sampai sekarang apa yang saya kerjakan? Apakah ada kemaksiatan yang saya lakukan? Allah. Lanjut Ustaz, lanjut Ustaz. Habis ini bahas istinja sampai dia. Yang ini maksudnya muhasabun nafsa. Iya Ustaz. Menghisap dirinya sendiri. Ya Allah. Wa minha, dan termasuk dawuh yang ada di suhuf itu alal akil ayyakuna basiran bi zamanihi. Bagi orang yang berakal itu seharusnya mengerti tentang zamannya. Jadi tidak melulu tentang ketradisionalan begitu. Ya, tidak monoton gitu. Monoton ya, pinter monoton. Luar biasa. Dan bertahan di status quo. Iya. Cool. Tapi selalu update. Thank you. Tidak tahu status quo, nanti lihat di kamus ya. Iya. Tabletnya dipakai. Kalau saya melihat ini, mumpung ada santri sarang juga. Saya melihat sarang itu ya secara jasad, secara pakaian itu memang lawas-lawas semua, Pak. Tidak ada duitnya itu Ustaz. Lawas-lawas, betulan ini. Lawas-lawas. Tapi artinya mereka bukan tidak yakunu basiran bizamanihi. Artinya intelektualnya tetap berjalan di sana. Menunjukkan pesannya tadi Tidak sebenarnya. betulan, Pak. Sarang ya, bukan cerita sampean ya. Sampean alumni sarang, tapi saya cerita sarangnya begitu. Loh iya betulan. Jadi saya cerita. Beliau kandang. Kalau di pondok sarang sekali lagi, kalau saya ya, pengalaman saya, kalau masuk di pondok sarang itu seperti masuk dunia yang dulu. Tapi sekali di forum itu ya ternyata melampaui yang ada di kota-kota itu, yang jumut itu di kota-kota itu sebenarnya. Saya tidak melebih-lebihkan. Dan kalau melebih-lebihkan pun itu laisa min babil kadzib. Berlebih-lebihan dalam kebaikan itu laisa min babil kadzib. Coba lihat di bejuri, Pak. Sampean punya bejuri kan ya? Ada tadi. Oh iya. Muqbilan ala sya'nihi, menghadap apa-apa yang dihadapi di depannya. Muqbilan ala sya'nihi. Jadi khutbah, jadi khatib ya maju begitu. Jadi maju begitu. Red. Hafidhan lil lisani. Ini yang sulit ini. Hafidhan lil lisani. Menjaga lisannya. Kata dundo itu suruh istighfar. Menjaga lisan, menjaga lisan. Nah, ini banyak pembahasan tentang lisan ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul, kalau tidak bisa berbicara baik, bukan disuruh jadi patung, bukan, tapi setidaknya diam. Setidaknya diam. Kalau tidak tahu ya diam seperti itu. Lisan ini luar biasa ya. Ada kata-kata itu. Lisanmu. Ada makalah itu gimana? Ya Allah. Ya enggak tahu kok tanya saya. Hah? Yang mana Ustaz?
Ya Allah, saya lupa kan. Begini nih kalau lupa. Namanya lupa kan tidak ingat. Iya, Berarti dilanjutkan saja. dilanjutkan ya. Waman ada kalamahu min amalihi. Cuman itu Ustaz. Gimana? Lisan itu kan untuk sekarang ada dua. Lisan Ada hakiki, lisan lisan hakiki, ada yang majas. Majas itu bil kolam. Kadang kita tidak pakai lisan, tapi di statusnya mencela gentung dan gitu. Lanjut tak? Ini termasuk apa yang disebutkan sampean tadi itu. Secara tampilan mungkin klasik ya, tidak mengatakan konah. Tapi secara pemikiran beliau ini agak liberal. Apa tadi hakiki dan Majas. Majasi. Majazi. Itu kopinya habis paling beliau. Sisa sedikit kan. Kalau Lanjut. yang kata-kata yang setengah saya ingat itu Pak. Akhirnya yang saya ingat ini. Wala Zikrullah akbar. bur'a lima jarahal lisanu. Yang belakang-belakangnya gitu itu. Iya. Kalau badan terlukai oleh pedang itu masih ada obat yang hendak dicari. Tapi kalau sudah hati terlukai oleh lisan, maka Kemanalah hendak obat ya? Kemanalah obat yang harus dicari? Ini saking luar biasanya lisan kalau gitu. Tapi sekali lagi ini tidak pas mengedonkan untuk pendakwah itu diam ya, bukan. Karena di Al-Qur'an ini ada nas waman ahsanu mimman da'allah. Waman ahsanu mimman da'allah. Siapa da'a ilallah begitu ya. Siapa yang lebih utama, lebih baik daripada orang yang mengajak ke Allah? Itu kan pakai lisan. Waman adda, lanjut ya. Waman adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Barang siapa yang menganggap perkataannya dari amalnya. Jadi perkataan saya ini termasuk perbuatan saya berarti. Maka qalla kalamuhu. Maka perkataannya sedikit. Illa fima yaknihi, kecuali pada apa-apa yang pantas baginya, artinya yang baiklah begitu. Ini kalau dalam kitab nanti kan ada dijelaskan itu ya, fil fathil mubin itu. Ini Ya. di sini diterangkan li'anna man la ya'uddu kalamahu min amalihi jazafa fihi wala yataharra katanya. Kalau dalam kitab Fathul Mubin itu, Al-Fathul Mubin. Karena seseorang yang tidak menganggap perkataannya adalah sebuah perbuatan, maka dia akan ngawur. Jazafa fihi itu ngawur dan wala yataharra dan tidak berhati-hati. Padahal perkataan itu ya bagian dari perbuatan itu yang akan dihisab tentunya nanti. Saya belum paham Kan maksudnya ada- gimana itu. Ada hadis Belum itu, belum Ustaz. paham, belum Ustaz. Belum paham. Man saya. kasuro kalamuhu kasuro khota'uhu kalau dasan. Thank you Ustaz. Makalah itu ya. Makola apa hadis? Ustaz? Bukan tadi. Sayyidina Umar. Ah. Sayyidina Umar. Hadis mau mudallis sampai. Atau ada ataunya Ustaz. Iya. Rokoknya Ustaz. Enggak boleh nih. Tidak boleh. Lanjut Ustaz. Kalau sampai enggak apa-apa. Tidak apa-apa thank you. Enggak Deh. paham maksudnya. Enggak paham maksudnya tuh gimana? Waman ada maksud saya netizen sepertinya saya merasakan agak susah dimengerti barusan yang dimaksud waman ada kalamahu min amal. Yang di media sosial Ustaz. Oh, yang di Termasuk juga yang di sini. Iya, ada sebagian orang yang bahkan apa ya? Tidak menganggap kalamnya itu dari perbuatan. Kalau amal itu kan dihisab kan begitu. Kalau kalam itu ada banyak orang mengira tidak dihisab. Nah, di sini makanya ada hadis di sini. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu. Jadi Iya. seyogianya bagi kita yang bukan menganggap ya memang seharusnya. Iya. Tapi memang ini Pak, terbukti banyaknya itu bahkan Sayyidina Mu'adz itu di kitab Al-Fathul Mubin itu ya tadi saya baca. Sayyidina Mu'adz itu lamma khafadzalika ala Mu'adz, bahasanya seperti itu. Karena apa? Keterangan ini apa ya masih remang-remang.
menurut Sayyidina Mu'ad, menurut sahabat Mu'ad bin Jabal itu, maka langsung bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, anu akhadu bima natakallamu bihi. Apakah kita disiksa dengan apa yang kita ucapkan ya Rasul? Jawabnya Rasul, syakilat ka ummuka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, kamu celaka. Syakilat itu, ummuka itu ya bahasa kiasan lah. Iya. Lanjutannya ini saya tidak hafal ya lanjutannya. Lanjutannya itu kata Rasulullah, apakah kamu tidak tahu bahwa wajah-wajah orang yang terjerumus ke dalam neraka itu sebabnya satu. Sebabnya kebanyakan adalah dari lisan. Dari lisan. Artinya kalau boleh saya simpulkan, mungkin yang dimaksud di situ, waman adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi, itu ada nih orang menganggap bahwa yang dimaksud dengan amal, yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah apa yang muncul dari gerakan tubuhnya. Dikira yang dinilai itu hanya itu saja. Padahal termasuk sesuatu yang disebut sebagai amal atau perbuatan adalah apa yang keluar dari mulutnya. Ketika kita mengatakan sesuatu, itu dicatat, itu termasuk amal. Sebagaimana tubuh ketika melakukan sesuatu, itu juga dicatat karena terhitung sebagai amal. Dikira berdosa itu cuma mencuri misalnya, itu kan perbuatan yang dilakukan oleh tubuh, amal lah. Kita seringkali menganggap amal itu seperti itu. Amal baik memberi dengan tubuh, amal buruk misalnya mencuri dengan tubuh. Tidak hanya sekedar itu, tapi termasuk termasuk daripada amal adalah kalam, ucapannya. Maka di sini disebutkan, kalau ada orang yang menganggap bahwa kalam, ucapan itu tidak termasuk dari amal, cirinya adalah dia itu ngomong pasti ngomongnya tidak ada manfaatnya. Dia kalau bahasanya di sini itu omongannya itu sedikit, kecuali sesuatu yang tidak manfaat. Sesuatu yang tidak manfaat dia banyak ngomong, seolah-olah ya ini kalau orang itu menganggap kalamnya dari perbuatannya, maka kalamnya sedikit, kecuali pada hal yang bermanfaat. Ila fima yakni itu kecuali pada hal yang bermanfaat. Kalau pemahaman saya tuh gini Ustaz. Gimana? Man ada kalamahu min amali. Kalau lisannya itu dianggap kalau apapun yang keluar dari lisannya dianggap amal, pasti yang keluar dari lisannya itu pasti sedikit. Dan yang sedikit adalah fima yakni. Oh iya. Maaf tadi. Loh, artikan dulu. Artikan dulu. Iya, tadi saya teringat dengan tak bisa min husni islamil mar'i itu, tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, itu betul. Ah, itu saya teringat ke situ tadi, terus redaksinya tadi agak kabur-kabur. Berarti kalau ada orang yang menganggap bahwa ucapannya itu adalah perbuatannya, maka dia ngomong itu sedikit. Sesuatu yang dia ucapkan itu dia hanya menyebutkan sesuatu yang bermanfaat saja. Nah, gitu ya berarti kira-kira. Lanjut ya. Lanjut. Bi fathi awwalihi min babi rama ay ma yata'allaqu inayatuhu bihi. Ini dibaca fathah awalnya, yaknihi. Kalau akna yukni beda lagi ya. Iya. Bi fathi. Yakni apa artinya? Ma yata'allaqu inayatuhu bihi. Setiap apa-apa yang kepentingannya itu inayatuhu, gimana ini? Ma yata'allaqu inayatuhu bihi. Yang berkaitan dengan kepentingannya lah, yang urgent lah begitu ya. Kama qala Ibnu Hajar Al-Haytami, ini Al-Haytami ya, karena ada dua Ibnu Hajar. Fil Fathil Mubin, ini sebetulnya ada alnya, Al-Fathi Al-Mubin. Iya, betul. Syarahnya Arba'in Nawawi, punya Imam Nawawi. Wa fi nuskhatin wa man hasabah kalamahu badalah wa man adda kalamahu. Dalam satu redaksi itu dengan redaksi ya, wa man hasabah kalamahu sebagai ganti dari perkataan wa man adda kalamahu. Wal makna wahidun, tapi tetap maknanya sama. Li'anna hasaba yahsubu idza kana min babi nasara yansuru fahuwa bi makna adda.
Wa masdaruhu hisbatun bi kasril ha wa husbanan bid-dhammi. Jadi kalau hasaba yasubu itu maknanya ya ada itu sama seperti di atas. Oke, alhamdulillah ada faedah ya. Masdarnya hisbatun atau husbanan. Wa huwa ya ta'adda, ini ya ta'adda, ada ya-nya punya sampean. Cuman itu. Ya ta'adda punya sampean ya. Sebetulnya ya ta'adda ini. Kita ada ya tadi. Ya ta'adda ila maf'ulin. Oh ya, ya wahidin. tak ada adabnya saya. Dan hasaba yasabu ini kalau dibaca sedemikian maka mutaaddi kepada satu fi'il. Ini kepada satu maf'ul, ini dalam sorofnya ya begitu. Wa amma hasiba alladhi bima'na dhanna fahuwa min babi ta'iba bi kasri ainil fi'li fil madhi wa fadhiha fil mudhari fi lughati jami'il arab illa bani kinanata fa innahum yaksiruna ainal mudhari ma'a kasri ainil fi'li fil madhi aidan ala ghairil qiyasin wa masdaruhu hisbanan. Saya singkat ya. Kalau hasiba, selain Bani Kinana mengatakan fi'il mudhari'nya hasiba yahsabu. Kalau Bani Kinana mengatakan hasiba yahsibu. Masdarnya adalah hisbanan. Itu maknanya berbeda. Dan mutaaddinya kepada dua maf'ul. Maknanya adalah dhonna, yaitu berprasangka. Jadi hasaba yahsabu maknanya ada. Kalau hasiba yahsibu atau yahsabu maknanya adalah dhanna. Ini dalam bab ya. Dalam bab sharaf. Memang seperti itu sharaf itu. Ada kadang kan banyak ya kalau mubalik baru itu mubalik baru. Tersinggung saya jadinya nih. Allah. Kayak Ustadz Yoga maksudnya. Mubalik baru kayak Ustadz Yoga ini biasanya kalau ada wazan yang 6 huruf misalnya, Tidak terlalu fokus ke itu nahu biasanya. Iya. Ke sorof biasanya Ustaz ya. oh enggak ya, Iya. langsung lanjut ya berarti ya. Bukan. Maksudnya yang mubalik baru itu. Iya, mubalik baru itu Lanjut, kadang apa ya, secara gampang. Iya. Oh, dilihat akar katanya apa, oh berarti itu maknanya. Seperti pengalaman saya yang sudah saya ceritakan ya. Ihtasaba man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi makna ihtisaban itu bukan muhasabah diri. Bukan muhasabah diri, tapi ikhlas, yaitu li talabi sawabillahi. Jangan dimaknai muhasabah. Kalau hasaba yuhasibu itu maknanya baru muhasabah. Hasibah dengan hasabah itu beda maknanya. Jadi ndak segampang melihat akar katanya apa ini. Oh 3 ini, oh berarti ini maknanya. Kalau begitu ruwet deh ya. Ada satu istajmara. Istajmara itu apa ya? Maknanya adalah istinja. Iya. Nanti akan dilanjutkan. Istajmara itu maknanya istinja. Tapi Oleh kalau ahli kita istinja. kalau kita melihat akar katanya, Nek nyolek udah bisa Ustaz. Lanjut. kalau melihat akar katanya itu ndak ada fiil madinya itu. Memang fiil sulasi mujarradnya ndak ada itu. Yang akar katanya itu ndak bisa ditasrif. Ndak bisa ditasrif itu. Istajmara. Istajmara ya ada memang seperti itu. Istajmara langsung ada seperti itu. Jadi ya setidaknya melihat kamus dulu lah seperti itu. Jangan kok main asal. Oh ini akar katanya apa? Oh berarti ini. Oh begitu. Oh, Iya. repot kalau begitu. Karena ya seperti ini bahasa Arab itu mabaniun alas simai. Apalagi sorof ya. Terutama sorof. Mabaniun alas simai. Kalau yang ala guiri qiyas itu Ustaz, Mana? itu kalau pemahaman kami kan kalau di aturan sorof itu kan kalau fa'fi'in atau ain fi'in ketika ada huruf idhar halki maka ain fi'ilnya dibaca fathah. Iya. Dari Ustaz. Makanya kalau di sini Bani Kinana itu tidak mengikuti aturan nahwu sorof. Seharusnya dibaca hasiba yasabu, bukan hasiba yasibu. Ala ghairi qiyas. Thank you, Ustaz. Oke. Oke. Seperti itu. Di tasrifan nomor 3 itu kan. Iya. Fatah yaftahu ya. Di sebelah kanan. Halaman sekian. Saya kira
Saya kira sudah cukup ini. Cukup, Ustaz. cukup. Cukup ya. Sifar. Sebenarnya barangkali ada tambahan di bagian porsi tauhidnya itu karena Oh iya, ini tajuknya tahu. di bagian Saya hanya mempertegas saja ya Pak. iya. Untuk mengetahui apa isi suhuf ini tidak wajib. Mm-mm. Atau meyakini bahwa suhuf ini sepertinya isinya seperti ini tidak wajib. Tidak wajib. Kita hanya seperti Cukup yang secara Abdul ijmali ya? kata, cukup secara ijmali. Ijmali saja. Ijmali itu ya intinya ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Cukup. Cukup seperti itu. Ini hanya seperti ini. Sebenarnya Yang tadi pasti. saya terpikir beberapa hal yang mungkin bisa menarik diulas. Kayaknya Ustadz Bayu ini mau Iya. Iya. Saya nunggu giliran. Udah Udah ngancang-ngancang dari tadi. Jangan mengorupsi waktu ya. karena perpindahan enggak hitung 20 menit kan? Perpindahan dari tauhid ke fikih kayaknya enggak dihitung include 20 menit. Udah, ya saya. Lanjut. Ya, karena kita Jangan sedang yang sulit-sulit ya. Tidak tanya kan? Enggak. Menambah kan, ya. menambah. Iya. Waktu sudah habis deh. Oh iya. Karena kita berada di kediaman Pak Ihsan. Iya. Ade. Ada beliau. Dan kebetulan saya baru pulang dari haul Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Jadi ada oleh-oleh buat antum-antum semua. Jadi kita akan bahas tentang ihsan karena kebetulan tadi ada pembahasan tentang di suhuf Ibrahim itu minha sa'ah yunaji fiha rabbahu. Jadi ada beberapa waktu-waktu tertentu yang ditentukan dalam sistem kehidupan sehari-hari yang berulang. Dan ternyata di TQN, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu ada yang unik ketika mereka berzikir setelah sholat 5 waktu. Kalau kita kan kalau setelah sholat 5 waktu zikir, doa, ya kan? Habis doa mentok-mentok ada yang Al-Fatihah. Kemudian ada doa kedua. Itu versi yang unik. Atau setelah doa langsung Yasifun wassalamun al-mursalin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salaman. Nah, ini ada versi ketiga, unik. Jadi setelah Al-Fatihah kemudian ditambah doa kedua. Jadi Pak Imam itu mengucapkan muraqabah. Ada sebuah kata kunci, muraqabah. Jadi sebagai awam yang belum memeluk tarekat Manapun. enggak ada. Tarekat Malamatiyah boleh juga. Sok hina. Jadi di situ muraqabah. Jadi ndak milih sepertiga malam, ndak milih waktu-waktu tertentu yang sebelum subuh mungkin. Jadi yang dipilih adalah waktu setelah sholat. Jadi ada sa'ah yang dimana mengamalkan ihsan yaitu kalau di hadis Jibril agak panjang redaksinya sehingga saya ringkas menjadi 4 kata. Senantiasa merasa diawasi Allah. Jadi selama imamnya bilang muraqabah, maka jamaah-jamaah itu langsung mode merasa diawasi Allah. Jadi semacam itu. Jadi mengamalkan ihsan. Andai kan ditinju tidak terasa itu kan? Wah, itu Makin subtitle mungkin ya, lebah ganteng. Jadi nggak ikut film asli. Jadi kalau di nggak pernah ke warnet. Atau Akatsuki Pain gitu. Ya, orang baik-baik Ustaz. Masya Allah. Lebah ganteng itu bukan orang buruk loh ya. Bukan Iya, translator itu. Apa bagian? Translator enggak tahu. Nanti saja nanti. Jadi di antara kebiasaan ulama kita, mereka itu bukan hanya pandai ceramah, mereka juga pandai menciptakan tradisi, termasuk robok-robok yang ada di Mumpawah hari ini, karena ini Rebo Wakasan. Banyak nganti Rebo Wakasan, kayaknya dari wajah-wajahnya ini. Oh enggak. Saya mengamalkan saran beliau. Oh iya. Oh, Satu salam, Ustaz. Ternyata saya lihat di media lain itu juga salam. Kalau dari Bahmun itu 4 salam. 4 salam. Seperti sholat isya. Ya, satu salam kan? Iya. Ya, saya baca di media salah itu rupanya juga salam. Berarti ada ikhtilaf antara kita lah. Bukan itu. Apa itu? Perbedaan itu ini. nah itu kan ceramah yang mengarah ke mengingatkan agar ada loh doa yang perlu kita baca selain minta ilmu bermanfaat, yaitu minta daf'ul bala. Nah, kalau yang ini versi muraqabah yang didesain biar tersistem berulang-ulang. Karena saya sangat teringat sekali perkataan Ibrahim bin Adham yang menegaskan kita ini sering tahu ilmunya,
man nggak ngamalkan. Iya. Jadi kayak gini kan. Nyentuh Ustaz. Itu kemana Ustaz? Bawah. Jadi saya curiga gitu kan. Wah, ini aku sering tahu cuman nggak aku amalkan. Sehingga saya terpesona dengan teknik tarekat itu membuat sistem rutin setiap setelah sholat 5 waktu ada loh sa'ah. Di mana di situ melakukan muraqabah. Walaupun secara teknik mungkin karena kita asing jadi mungkin apa ini? Nah gitu. Tapi setelah diangen-angenkan mantap ya. Jadi secara teknik mungkin kita nggak niru plek ketiplek, tapi secara teknik lain mungkin bisa kita amalkan secara rutin. Itu aja. Mumpung ada tadi tentang sa'ah-sa'ahan dan tentang ihsan, ya kan? Dan juga kalau doa ba'da salat itu mustajab juga Ustaz. Mustajab dan momen khusyuk di momen khusyuk. sepertiga malam gitu. Iya. Bisa nambah sedikit. Sedikit boleh Ustaz, jangan banyak-banyak. Waktu sudah habis. Keluar dari tema Ustaz? Enggak. Enggak. Terkait dengan apa itu tadi? Doa Oh. yang disampaikan Ustadz Ilham. Saya menambah sedikit dari keterangan dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna ay fistijabatihinna da'watul mazlum. Nomor pertama yaitu doanya orang yang dizalimi. Nah di sini wal itsyanu bil wahdati tanbihun ala anna jami'a da'watihi bi jinsi ma dzulima bihi mustajabatun la li qasril hukmi bil ijabati 'alaiha duna ma fawqaha. Menggunakan bentuk tunggal yaitu bentuk mufrad merupakan isyarah bahwa semua doa orang yang dizalimi yang berkaitan dengan jenis kezaliman yang menimpa orang tersebut adalah mustajab. Hal ini bukan berarti hukum dikabulkan doa hanya terbatas pada satu doa saja, tetapi tidak lebih dari satu. Artinya ketika ada isim mufrad kemudian diidhofahkan seperti da'watul mazlum, berarti ini doa-doanya itu dikabulkan. Banyak berarti. Ala annal mufrada al mudhafa yufidu al umum. Karena isim mufrad yang diidhofakan memberikan makna umum. Wa tastamirru ijabatu du'aihi hatta yantasira kama ja'a indal bazzar. Dan dikabulkannya doa orang yang dizalimi tersebut terus berlangsung sampai ia memperoleh kemenangan walaupun kafir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang musafir. Safaron mubahan matluban walau manduban, perjalanannya mubah dan dibenarkan walaupun itu perjalanannya perjalanan yang sunnah, mubah maksudnya. Wa kana dzalika jabron limuqasatihi wa sa'as safar. Hal tersebut merupakan bentuk penghiburan atau kompensasi atas kesulitan dan kelelahan yang dialami dalam perjalanan. Yang terakhir adalah da'watul walidi ala waladihi. Nah ini yang dimaksud ketika seorang anak mendolimi kedua orang tua ini karena menggunakan huruf jar ala. Ketika berarti ini doanya akan dikabulkan seketika. Keterangannya ai idza zalamahu walau bi'uquqihi wa hina idzin fa huwa min jinsil awal wa atfuhu alaihi min atfil khasri alal ammi ihtimaman bihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini kalau keterangan ini selain dari hadis ini kami juga pernah mendengar dari keterangan guru kami yaitu Syekhina Maimun Zubair ketika yang dimaksud cepat dikabulkannya doa kepada orang tua kepada anak itu ketika orang tua itu dizalimi oleh anak. Tapi ketika nanti perkaranya baik, misalkan untuk
ya Allah jadikanlah anak saya soleh. Lah itu tidak langsung dikabulkan di dunia ternyata. Bisa jadi nanti dikabulkan seperti referensi yang ada di dalam kitab Tausyeh. Doa itu nanti dikabulkan ada 3. Pertama seperti ainud doa, atau nanti diganti dengan perkara lain, atau nanti diganti di akhirat. Pertama, ya Allah aku minta motor, ternyata dikasih motor. Ya Allah aku minta motor, ternyata dikasih sepeda. Karena bisa jadi ini akan motor ini akan membahayakan kepada si tadi. Yang ketiga nanti akan dikabulkan di akhirat. Kemudian versi pengabulan doa itu ibarat pengamen versinya. Contoh gini, ada doa itu gampang cepat dikabulkan, ada doa itu lama dikabulkan. Ada pengamen suaranya jelek. Lalu kemudian ini kalau kita tidak suka dengan pengamen ini, bisa jadi kita langsung memberi uang, tujuannya apa? Untuk mengusir kan, walaupun memberi. Kemudian yang kedua ada itu namanya disolak gitu, Ustaz. Ya disolak. Iya, disolak itu, Ustaz. Kemudian ada doa lama dikabulkan, ada pengamen suaranya bagus, nadanya bagus, dan lagunya juga bagus. Kita tuh mungkin punya prasangka gini, oh nantilah saya kasih uangnya nanti karena enak. Bahkan bisa request. Bisa jadi kalau keterangan yang pernah kami ambil itu, bisa jadi doa yang seperti itu Allah ingin selalu mendengar lantunan doa kita, supaya kita selalu ingat kepada Allah gitu. Muraqabah. Mungkin sekian Ustaz. Ini indahnya Ustaz, kajian mampir. Ilmunya kemana-mana. Langsung praktek. Apa yang disarankan Ustaz tadi? TQN. Tarekat Naksabandiyah. Langsung ke fikih ya? Langsung ke fikih. Oh sudah ada mic-nya ya. Lanjut lagi Ustaz. Buka dulu dari gimana, ndak prepare dulu. Oh, langsung Ustaz. Agak merapat, Ustaz. Merapat ya. Allah karim. Tanya tutup. Langsung masuk ke bagian kedua. Kayak orang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana allazina yanfa'una zidna ilman wa alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati fis sahra'i. Jadi tema malam ini kita akan membahas tata adab atau etika ketika membuang air besar atau air kecil di tanah lapang atau selain di WC. Wa fis sahra tuzadu hadhil adabu. Dalam permasalahan qadil hajat di sahra atau di tanah lapang, yang penting bukan di WC, itu ada penambahan etika. Pertama, ayyastatira wujuban idastaqbalal kiblata. Jadi kalau qadil hajat bukan di WC, misal di halaman rumah atau kebun di truk kadang di truk turun dari truk wong nemu kena nyaman, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat, arah Ka'bah, tidak boleh arah kiblat. Fa in lam yastaqbilha fasutratu sunnatun. Kalau tidak menghadap ke kiblat, maka penutupnya itu hukumnya sunnah. Artinya, kalau menghadap kiblat, kalau pakai penutup, maka wajib penutupnya. Jadi kalau dia bukan di WC atau di halaman rumah menghadap kiblat karena mungkin bom atomnya sudah di ujung,
maka cepat-cepat ambil sutroh penutup. Pakai sarung kah atau pakai apa ya pokoknya? Pakai daun. Nah, itu hukumnya wajib kalau menghadap kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat dikasih penutup itu hukumnya sunnah. Kemudian dhabitu sutrati fis sahihah as-sahihah. Dobit atau tolak ukur penutup yang benar adalah Allah yab'uda anis sutrati salasata azra'in mitron wanis pun takriban. Jadi antara dia dengan sutroh tidak melebihi batas 1,5 meter. Ini pembahasannya di mana ketika dia istinja qadil hajat berak atau kencing menghadap kiblat pakai penutup. Jadi antara penutup dengan orang yang qadil hajat itu jaraknya 1,5 meter. Berarti setengah nih kata Ustaz. Iya, Nah, 1,5 meter. paham kalau 1,5 meter paham orang-orang. Paham, thank you Ustaz ya. Kemudian wala yankusu irtifa'uha an sulusai zira'in ay sulusi mitrin takriban. Kalau untuk tingginya tidak kurang dari 2/3 zira atau 1/3 atau 3 meter. Salah, 3 meter. 2/3. Oh, sulus mitrin. Solusi 1/3 meter. 2/3, 60 cm, 66 cm. Sulus. Selesai. sulus itu kan sepertiga. Sepertiga lah, 1/3 meter. 1/3 meter. Jadi kalau saya ulang, antara dia dengan sutroh penutup itu jaraknya 1,5 meter. Kemudian tingginya tidak kurang dari 1/3 meter. 1/3 meter. Nah, Sekitar gitu. 40 cm. Sekitar 40 cm. Ini gambarannya kalau dia bukan di WC. Tapi kalau di WC tidak. Aman kalau di WC itu. Ngadap kemana aja aman. Ngadap kemana aja aman. Ada kemana aja. Cuman dalam proses pembuatan pembuatan WC dianjurkan jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat ketika membuat WC. Itu anjurannya. Anjurannya ya. Ke laut atau ke Tapi daja, kalau- ya? Menghadap laut atau daja. Laut sama daja. Ini daja kan. Aku tak tahu. Utara atau selatan. Laut sama Berarti selatan. walaupun di WC Iya. tetap mengusahakan tidak ngadep kiblat. Iya, Padahal Ustaz. Boleh-boleh aja. Boleh. Etika lah, etika. Karena memang ada beberapa ulama yang ketika di WC pun seketat itu, Iya memang. sebisa mungkin. Walaupun di dosa gitu. Iya. Berarti tetap sesunnah itu. Iya. Makanya kalau kita bangun rumah lalu bangun WC itu dianjurkan ke petukang itu kalau bisa jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu. Lanjut lagi Ustaz. Oke. Oke, lanjut. Kalau sudah terlanjur berarti miring gini ya Ustaz? Kalau sudah terlanjur sebenarnya enggak masalah. Cuman kalau bisa kayak tadi miring. Ini tak nyaman lebih ya. Saya pernah dengar yang miring itu adalah selangnya. Badan itu, Iya, tolak ukurnya itu selangnya. nah, jadi nggak Dan perlu badan. selang ini apa? Posisi. Badan boleh ke kiblat. Cuma Coba selangnya dibelokkan. Ustaz praktek dulu Ustaz, bingung. Ada yang punya selang? Soalnya itu kan ya. Telunjuk. Lihat, memang tolak ukurnya itu selang. Tafsir Ustaz, yang perjelas. Badan boleh ngadep kiblat. Nah, monggo koreksi. Gini, kalau qadil hajat di lapangan, Siap referensi referensi ada ya. Ustaz. Tanggung jawab ya. Insya Allah. Di hadapan Allah tanggung jawab. Allah tak. Jadi kalau qadil hajat pistolnya menghadap ke sana, tapi badannya ke kiblat tidak masalah. Karena tolak ukurnya pistol. Senapan anginnya. Ini pun kalau di sokro. Kalau, Tapi ke kiblat tetap aja Ustaz, tekak nunduk.
Enggak ngadep, kepalanya kan enggak ngadep kiblat. Maksudnya ikan. Batangnya kan ke sana juga. Ah, Jadi ukurannya selangnya itu. iya selangnya. Jelasnya pelernya lagi tuh. Itu Tapi kalau gini, Ustaz. Iya, iya. Jadi kalau selangnya menghadap ke selain kiblat atau belakang kiblat, itu tidak apa-apa walaupun badannya ke arah kiblat. Jadi beda dengan istiqbalul kiblah fi shalah. Ah, beda. Kalau istiqbal kiblat fi shalah, tolak ukurnya kalau kita takbir dada. Ada. Dada. Iya. Jadi dada yang penting ada kiblat, kemana pun enggak masalah. Pertanyaannya apakah bisa itu, Ustaz? Lu mau ke bawah, ke mau ke atas. Bisa punya beliau tuh ke kiri. Ke kota. Sedekat itu. Berarti kalau Bahaya beliau, reta adunan. Sinar di nganu pun tahu. BAB enggak selang. Kemudian ayyub ada bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusammu minhu raihatun. Jadi yang nomor 2 tambahan etikanya, ketika qaudil hajat sudah ada penutup, sekiranya tidak ada suaranya, baunya tidak kemana-mana. Nah itu, baunya tidak kemana-mana. Yang nomor 3, Allah yabuna fima in rokidin idza lam yustabahar linnahi anhu. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Tidak qadil hajat di air yang tidak mengalir. Apalagi kata Imam Nawawi kalau airnya sedikit. Nah, ini haram karena merusak status tohir mutahhir. Idza lam yustabahar, selagi air itu tidak banyak. Kalau di Bayjuri contohnya kamail bikri, kamail Bi'ri. benih. Bahari. 1 ma'il bahri, nomor 2 itu kolam. Birkah. Birkah. Biker tadi. Biker praben. Bikri sebenarnya bikri tadi. Jadi yang pertama contohnya adalah ma'ul bahri. Yang kedua air kolam, birkah. Barokah. Nah, bukan barokah tadi. Nah, itu tidak masalah kalau airnya banyak, cuman mungkin makruh. Kemudian kalau kasusnya di malam hari, itu ada yang bilang haram karena termasuk makwal jin, tempatnya setan, tempatnya jin. Kalau Malam. Kalau kita kencing di genangan air di waktu malam hari, itu ada yang bilang juga haram soalnya karena termasuk makwal jin, tempatnya jin, sarangnya jin. Kalau malam hari atau di lautan sama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Yang bilang makruh karena tidak tahakkuk, belum jelas ada jinnya, jadi makruh. Tapi kalau jelas-jelas ada jinnya muncul langsung kamu kencingin, nah ini haram. Terlepas jin yang kafir atau muslim ya? Umum, Ustaz. Umum. Nanti ada pembahasan lagi di sakbun, lubang. Itu termasuk makwal jin juga. Jadi alasan yang makruh itu 2. 1 karena tempat bersarangnya hewan-hewan kecil. Yang nomor 2 memang tempatnya jin. Gini, saya boleh menambah sedikit. Banyak tidak apa-apa, Ustaz. Menegaskan sedikit saja. Sebetulnya fima irrokit ini atau di genangan air ini intinya adalah yang tidak mengalir. Iya. Ketika mengalir tidak apa-apa, seperti itu. Atau tidak mengalir tapi besar. Banyak. Al-mustabahar di sini bahasanya kan ya. Iya. Al-mustabahar. Dicontohkan tadi seperti al-bahri di laut yang tidak mengalir kan. Itu tidak masalah. Dan di kolam pun ada gate-nya itu sebetulnya. Ada koyitnya. Yaitu kolam yang besar. Nah, ini masih pertanyaan sebetulnya. Besarnya seperti apa? Melebihi 2 kullah pastinya. Melebihi 2 kullah ya pastinya ya. Tidak makruh.
Lah, di tempat-tempat yang besar seperti tadi yang diceritakan, itu ketika kita bauli, kita kencingi di malam hari itu makruh, tetap makruh. Iya. Jadi kita kencing di air yang diam, hukumnya sunnah untuk menjauhi. Ya, kita kencing di air yang banyak itu ada dua. Ketika siang hari tidak masalah, ketika malam hari makruh. Iya, Air yang banyak itu bukan yang lebih dari 2 kola ya. Al-mustabahar yang sangat banyak di sini. Kalau di kolam Melaut ya. Kalau di kolam pun harus ada al-kibar begitu. Ilatnya apa Ustaz? Kalau yang malam itu ilatnya ma'wal jin memang. Ma'wal jin. Ma'wal jin. Tempat-tempat angker juga termasuk ma'wal jin. Jadi kalau kencing di hutan itu sebenarnya makruh. Enggak pernah ketemu jin. Jadi enggak pernah lihat. Jadi yang perlu saya tegaskan, sekalipun di lautan atau di kolam yang besar, kok dikencingi pada malam hari tetap Makruh. makruh. Iya, Seperti itu ya, jelas ya. iya. Selanjutnya, al-ma'ul mustabahar alladzi idza hurrika tarafuhu lam yataharrak Oh ini tarafuhu batasan. al-akhar. Jadi batasan air banyak itu ketika digerakkan ujungnya, maka ujung yang lain tidak ikut gerak. Tidak ada. Ketika diobok-obok, maka yang di sampingnya tidak ikut diobok-obok juga, tidak ikut bergoyang. Ketika digoyang, Diksinya aja air mustafal saja. ketika samping, karena kalau yang lain itu kan di tepak samping, yang sampingnya ikut bergetar itu. itu pantat itu sampai lagi itu. Ya kan, Pak Ihsan sampai. Ini air. Pak maaf Pak ya, ini memang ya Allah. Enggak, ini air. Hafidhun lilisani di sini enggak ada kayaknya. berganti nama. Abdul Hafid. Muraqabah apalagi muraqabah. saya tidak ikut-ikutan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya bula fi ma'in qalilin jarin, dan tidak kencing di air sedikit yang mengalir. Oh ini ada. Kemudian Allah ya bula fi tariqin masnuk, tidak qadiyal hajat, berak atau kencing di jalan yang dilewati. Kencing ini, kencing saja ini. Ya, kencing ya. Laya bula ini ya. Tidak boleh kencing di jalan itu dilewati. Tapi ada satu ibarat bilang kalau itu adalah markas kemaksiatan. Andai kan kalau diberakin atau dikencingin bisa bubar, maka wajib hukumnya malah. Kalau Misal itu adalah bandar narkoba, tempatnya di hutan itu, kita berakin dan dia akan bubar, ini wajib. mari kita kencingi lokalisasi. Kan gitu bahasanya. Iya, Ustaz, betul. Belum tentu. Dibersihkan nanti ada petugasnya. Tidak bubar Nah, kita maksiat. mengeluarkan air di sana, itulah bahasanya. Lebih harusnya. Kita keluarkan sperma kita di sana. Itu saja. Harus dibaca kayaknya, baca lagi. Allah ya bula fi mahabbarih, tidak kencing di tempat lewatnya angin. Kenapa? Dikaila yauda ilai arrosasu, supaya tidak tampesan Ustaz. Jadi jangan kencing di depan kipas. Nanti tahu bahasa tampesan ya? Kipratan. Tempiasan, cipratan. Kemudian Allah ya buna fi sukbin atau sakbin wala sarobin, tidak boleh kencing di lobang. Wala sarobin, dan tidak gua. Asakbu itu maknanya lobang yang turun ke bawah, bulat turun ke bawah. Kalau sarob itu gua. Asyaku al mustatil. Thank you. Iya. Ini di bawah pengertian. Kalau di kitab Tauhid itu ada cerita, sahabatnya lupa saya. Ada yang ingat mungkin?
yang wafat gara-gara kencing di lubang ini? Ada ya? Tad Bayu. Siapa? Pernah dengar cuman Di Tauhid itu ada, lupa saya enggak. Iya, iya. Itu gara-gara kencing di lubang itu mungkin kena ke jinnya, lalu jinnya ngamuk, Begitu ya. langsung innalillah. Oh, Ini kalau dibahas tauhid bahaya ini. Masa karena jin mati itu? Nanti Ustaz, bukan bagian Ustaz. Jadi hati-hati. Kalau kata Ustaz Abdullah itu istighfar berbanyak. iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustaz. Lanjut. Allah ya bula fi muhaddatsin nas. Tidak boleh kencing di tempat tempat Pemandian. bukan tempat penyantaian Ustaz. Mau ngomongnya apa? Kafe. Oh, tempat Tempat ngomong-ngomongannya apa? Bahasa kerennya Ustaz. circle. Circle. Bukan. Ya, jagongan lah. Dan tidak boleh Cangkruan. cangkruan. Dan tidak boleh kencing di tempat itu biasanya dibuat cangkruan. Nah, itu. Ini kan bahasa keren ini. Dan Cangkruan. dengan circle bingung udah circle. Sawaun akana zillan soifan am samsan lagi. Am samsan sitaan. Baik tempatnya itu dibuat untuk berteduh di waktu musim dingin. Berteduh panas berarti apa? Berteduh soif. Kemarau. Soifan apa soifan maknanya? Kemarau. Bukan dingin. Bukan. Cita musim hujan. Oh ya, musim kemarau tadi. Musim panas atau tempat pemanas di waktu musim dingin. Iya, cocok Sar. Kalau berteduh Iya, betul. panas. Betul. Allah ya bula tahta sajaratin musmiratin. Tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Catatannya itu kalau buahnya tidak ada pemiliknya atau punya dia sendiri. Tapi kalau buahnya punya orang itu tidak boleh, haram. Iya. Wa qad ghalaba ala dhannihi alla yuzala binahwi matorin au sayyidin. Dan dia punya praduga yang sangat kuat bahwa bekas kencingnya tadi bisa hilang disebabkan nanti adanya hujan atau adanya aliran air, semisal banjir. Itu. Jadi hukum makruhnya bisa hilang ketika dia punya praduga kuat bahwa bekas kencingnya tadi atau bekas beraknya tadi bisa hilang disebabkan adanya hujan atau ada aliran air. Tapi kalau tidak ada praduga tapi punya sendiri, hukumnya tetap makruh. Kalau punya orang diberakin, haram Ustaz. Rasanya kencing lah. Nah, Ya jelas kalau berak lah ya. Berak atau kencing. Ya, di sini sepertinya lebih ke memilih atau menyimpelkan kata ya. Iya, Allah ya diambil guna satu fitrah saja. masrukin. Sebetulnya ya berlaku juga ada hukum Berak. Goit itu. Iya. Goit. Berak. Kencing aja tidak dianjurkan, apalagi yang ini besar. ya Kan? Allah. Yang besar, betul Ustaz. Di korinya ini muhakkik jauh kan. Meskipun di alasan yang nomor 6 itu likaila ya'uda ilaihi ar-rasyas, supaya percikannya tidak kembali lagi ke orangnya. Ya sebetulnya kalau dalam berak ya berarti alasannya bukan itu. Bisa. Tidak kreatif, mencret. Oh, seperti itu ya. Pakar tinjak banyak di sini. Ya intinya tidak tertaksis atau tidak khusus pada. Nah, kalau berak itu Ustaz pasti kencing Ustaz. Kalau kita berak, Kencing, belum iya. tentu berak. Kalau kencing belum tentu berak. Ya, setuju. Kalau kencing biasanya cuma kentut. Ya. Itu kalau Banyak pengalamannya nih Ustaz. Kayak Abu Nawas itu kan waktu yang mau ditangkap, itu kan Itu batangnya klop.
raja itu memerintah prajuritnya untuk berak di depan rumahnya Abu Nawas. Cuman kata Abu Nawas, boleh kamu berak di depan rumah saya. Syaratnya satu, jangan kencing. Nggak bisa. Karena Bisa ya. satu paket. Bisa itu. Kencing di tempat lain dulu. Lanjut lagi Ustaz. Lanjut. Allah yastakbila asyamsa walal qamara nadban. Tidak berak atau kencing menghadap ke arah terbitnya ke arah matahari. Terbitnya matahari tadi Ustaz. Iya. Walal qamara dan Gimana terbitnya bulan? apa bahasanya mana? Walal qamara nadban. Tidak qadial hajat menghadap ke arah terbitnya matahari. Matahari kan, maksudnya siang itu terjadi. Enggak, ketika matahari itu terbit Ustaz. Bukan, ini matahari aja, nggak ada gurunya. Nggak boleh menghadap matahari, maksudnya itu siang. Gimana kalau nggak ada Kalau Qamar bermalam. Kalau gerhana itu Mana ada gerhana? Nggak, kalau di Bejuri ini ada keterangan lanjut. Inda tulu'ihima au ghurubihima. Betul. Duna idza soro fi wasatis sama. kalau di atas kapal. Jadi makruh, bukan makruh ya. Apa? Anjuran untuk tidak menghadap matahari itu ya ketika sunrise atau sunset itu. Sunrise atau sunset. Sunrise atau sunset. Tapi emang Kalau pas lagi di tengah ya Enggak masalah. enggak masalah. Karena Kalau menghadap gitu enggak masalah ya. tidak mungkin kalau pistolnya menghadap ke sana. emang Ke iya, atas. tapi itu pas peluangnya. Soalnya kalau bulan Iya, kan matahari itu baik terjadi juga. tuluknya atau buruknya, baik terbit atau sunrise-nya. Itu kan hanya ada di siang hari. Ustaz. Oh iya, hilang. Kalau Qamar yang disebut itu terjadi di malam hari. Gitu loh. Enggak gitu Ustaz. Maksudnya asam saya itu ya tadi terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, kemudian ada orang yang qadian hajat menghadap ke sana, itu ada yang mengatakan makruh Iya, itu terjadinya siang, Ustaz. siang. Tidak mungkin malam. Iya betul Ustaz, betul. Benar merasakan. Gitu. Yang cerdas lah. Walal qamara nadban dan tidak menghadap ke Bulan, malam itu. ketika terbenamnya matahari. Kan ketika terbenamnya matahari, qamar itu akan timbul. Itu pun hukumnya sunnah. Artinya kalau tetap menghadap ke sana mungkin makruh. Wala yukrahu istidbaruhuma. Beda kasus kalau istidbar, membelakangi. Kalau membelakangi tidak makruh. Jadi kalau matahari terbit, matahari terbenam, kita kok membelakangi kiblat, membelakangi matahari sama bulan itu tidak masalah. Beda dengan menghadap. Nah, itu beda kasus kalau dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah istidbar itu tetap haram dengan catatan tidak ada sutroh. Kalau ada sutroh, tidak. Kalau di kamar mandi ya ada pembahasannya. Nah, kalau di kamar mandi al-mu'adda lil qadul hajat itu bebas. Dan al-mu'adda itu enggak harus di kamar mandi sebetulnya, Pak. Yang penting Ada kali, kemudian dibuat ada satu papan-papan. tempat yang dijadikan biasanya orang di sana ya, enggak masalah. Iya. Ketika waktu di Jawa tuh kami pantai itu jadi umum di mana? Kalau di Jawa itu Termasuk umum. kadang ada yang pakai sarung, Ustaz. Diginiin sarungnya. Yang mesti bi berarti. Tanpa ventilasi. Ke lautan Ustaz ya, ke tepi lautan. Kemudian qadil hajat, sarungnya penayu Ustaz, beda ya, Re. Apakah termasuk sutra atau tidak itu? Sutra itu penutup. yang kan tidak Loh itu kan tadi ada syaratnya, tidak jauh dari 1,5 meter. Itu lebih 1,5 meter sarung itu. Kalau sarung begini kan dekat itu kan, nggak masuk persyaratan. Malah kan minimal tidak jauh.
ini malah dekat Ustadz, malah makin bagus seharusnya. Itu maksimal tidak jauh. Nah, kan maksimalnya harus 1 meter separuh, setengah. Berarti kalau cuma 1 meter, 1 meter itu malah bagus. Nah, lebih dekat lebih bagus. Lebih aman. Tapi itu yang di sutro itu kan malah badannya. Yang menjadi penutup Berarti itu menutupi kan dirinya kalau- sendiri. kalau- Karena malu dia berarti. Karena ada akarnya, otomatis yang ditutup itu kemaluannya, bukan kok badan. malah teman saya tuh Ustadz, kalau dia qadil hajat di tepi pantai itu, kan sama orang kampung juga Ustadz. Pondoknya itu kan pondok di Sarang itu dekat pantai lautan. Ini sarang sampean ya. Anu Ustadz. Terus malah itu sama orang kampung Ustadz, berak bareng. Oh, Reunian. Bisa ngobrol. Malah teman saya sendiri Ustadz, Muayyad namanya. Minjam korek Ustadz. Jaluk korek minjam koreknya Ustadz. Sambil rokokan bareng Di laut. di laut. Ya terlepas Itu dari kita bicara adab ini kan. ya momentum yang indah lah. Itu termasuk muaddah kalau enggak? Kalau enggak sih enggak termasuk muaddah. Oh pertanyaannya apa muadab? Ya tempatnya. Memandang sarang itu dulu tidak punya WC, sehingga kalau perempuan yang masih gadis itu jam 3 malam kesananya. Kalau sudah agak tua pagi. Saya pernah Ustadz, punya teman juga Ustadz. Cerita. Awal-awal saya mondok itu Jadi ceritanya tidak mengurangi waktu ya? enggak kurang 2 menit. Oh iya. Awal-awal saya mondok itu diajak teman jam 3 subuh. Itu cerita deh Ustadz, kalau jam 3 subuh itu masih sekitar di umur 25 ke bawah. Saya kan masih di bawah umur waktu itu, enggak paham Ustadz. Kalau jam setengah 4, 25 ke atas sedikit. Kalau jam 4 ke bawah, itu mbamba. Ongku nih Ustadz. Tapi Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ustaz. tidak termasuk, Berarti itu Mas- memang muadab. enggak. Mungkin muadab yang di- Mu'addalil qadha itu maksudnya ada sutroh dia sebenarnya Ustaz. Ada sutroh yang dipaten. Maksudnya bukan dipaten. Kayak kalau yang di film-film itu kan yang kuno-kuno itu kan ada kayak di laut di sungai, di atasnya dibuatin tuh. Iya iya. Nah, kayak itu yang mu'addalil qadha. Kayak di Madura kayak gitu deh. Nah, Iya iya iya. iya Ustaz. Ya berarti portable nggak diajak. Portable itu. Kayak sarung ini kan portable. Bisa dicucuk cabut. Nah, itu enggak bisa berarti. Kalau ada tuh harus tertukang. Tempatnya paten. Mas. Begitulah kira-kira Zaman Ustaz. dulu lah mungkin. Ini sedikit lagi Ustaz. Allah ya buna fi makani sulbin, tidak kencing atau berak di tempat yang tidak lembut atau keras. Likaila ya uda indai arrosos. Alasannya sama supaya tidak kembali lagi kepada orangnya. Kemudian Allah tanjia bil ma fil maude alladzi qadha hajatahu fihi. Tidak istinja dengan air di tempat yang mana tempat itu yang dibuat istinja, dibuat qadil hajat. Nomor 13, Allah yastaqbilal kiblata wa la yastadbiroha wujuban illam yaj'al lahu sutratan shahihatan. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakang kiblat. Wajib tidak menghadap kiblat, tidak membelakang kiblat jika memang tidak ada sutroh. Kama qala sahibu safwati zubat wan nadbu fil bina la mustaqbilan au mudbiron. Oh tadi kata Ustaz Bayu itu. Hukumnya sunnah ketika muaddalil bina, muaddalil qada'il hajat, itu hukumnya sunnah tidak menghadap kiblat, tidak membelakang kiblat. Kalau di WC itu sunnah tidak menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Wa harramuhu fil fala. Para ulama benih pala Taknya wa harramuhu fil fala. Ulama mengharamkan menghadap kiblat, membelakang kiblat di tanah lapang. Di tanah lapang ketika tidak ada sutra. Allah a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bisa menggeser. Habis waktu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saya mau menambahkan juga ini, tapi penting ini. Mundi ini Ini penting juga.
Kalau Sampai. di Bisa, sebentar, sebentar. Kasih beliau tuh. ya. Nah, Nah, tadi image-nya. Sebenarnya kalau bicara penting-penting semua sih. Yang penting tuh malam kemis hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya baca dalam kitab Majmu' Fatawa terkait kesurupan jin. Wa syar'ul jin lil insi huwa li asbabi salasatin. Taratan yakunu al jinniyu yuhibbu al masru'a fayasra'uhu liyatamatta'a bihi. Kadang-kadang jin tersebut menyukai orang yang dirasukinya, lalu ia merasukinya agar dapat menikmati dan bersenang-senang dengannya. Wa hadza asra'u yakunu arfaqa min ghairihi wasahala. Dan kesurupan seperti ini lebih ringan daripada yang lainnya. Yang kedua, wa taratan yakunu al insiu adahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an haron aw yakunu qatala ba'dahum aw ghaira dzalika min anwa'il adza. Terkadang manusia menyakiti mereka, misalnya seperti ia kencing di atas mereka, atau menuangkan air panas kepada mereka, atau membunuh sebagian dari mereka, atau melakukan berbagai bentuk gangguan lainnya. Wa hadza asyaddu syar'i wa katsiran ma yaqtuluna al-masru'. Jenis kesurupan ini lebih berat daripada jenis kesurupan sebelumnya, dan seringkali mereka membunuh orang yang dirasukinya. Wa taratan yakunu bi tariqil abasi bihi kama yab'asu sufahaul insi bi abna'is sabil. Dan terkadang kesurupan itu terjadi hanya karena jin mempermainkan manusia tersebut, sebagaimana orang-orang bodoh dari kalangan manusia mempermainkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa qad yakunu wa huwa kasirun awil aksar an buhdin wa mujazatin. Dan terkadang bahkan banyak terjadi atau merupakan sebab yang paling sering kesurupan terjadi karena kebencian dan pembalasan dendam. Misla ayyudhiyahum baghdul insi aw yadhunnu annahum yata'ammaduna. Seperti manusia menyakiti mereka atau jin mengira bahwa manusia tersebut sengaja menyakiti mereka. Imma bibaulin ala ba'dihim wa imma bisabbi ma'in harin wa imma biqatli ba'dihim. Ada kalanya kencing mengenai sebagian dari mereka, atau dengan menuangkan air panas, atau dengan membunuh sebagian dari mereka. Wa in kana al insiyu la ya'rifu dzalika, walaupun manusia tersebut tidak mengetahui hal tersebut. Wa fil jinni jahlun wa zulmun. Dan di kalangan jin tersebut kebodohan dan kezaliman itu memang sering terjadi. Fa yu'aqibunahu bi aksara mimma yastahiquhu. Lalu mereka menghukumnya dengan hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya ia terima. Nah, ini artinya dari Majmu' Fatawa ini bisa kita lebih hati-hati. Pertama, ketika kita membuang air panas. Kan orang tua dulu sering melarang jangan buang air panas dari jendela atau di lubang dan sebagainya. Kalau kita awal-awal nyentri lah cek tanda kayak apa. Ya, ternyata kan setelah ditelusuri pesan ke Ibu Sro itu termasuknya keluar rumah di pas maghrib itu ternyata setan itu menggerumuni anak kecil tuh, terus dianjurkan untuk menutup pintu pas maghrib itu, seperti itu. Itu tambahan dari saya tadi. Gimana tambahan jadi? Jadi tambahin sedikit ya. Iya, kasih tambahan. Sedikit ini Penjelas. tadi terkait dengan muadda itu. Jadi sepemahaman kami di kitabnya ini Ustadz Yoga ini yang sudah lapuk dan usang. itu muadda itu ternyata tidak harus bangunan. Jadi misalnya fi sohro pun ada muaddanya, ada lapangan luas di satu titik di tengah kok biasa diberaki orang, maka ya itu dijadikan muadda sudah. Walau kan nabi ghairi satirin. Semak-semak lah berarti ya. Semak-semak iya tanotan gitu. Kalau utan-utan jelas beda satir Pak. Kalau ada pohon itu dikatakan satir sudah itu. Jadi muadda itu ya tidak harus WC, kamar mandi. Artinya di hutan yang luas lah ya, yang tidak ada pohonnya sama sekali, kok ada satu titik dijadikan Walaupun itu lapang, Ustaz. walaupun lapang. Ini kan begini kalau Kalau tutupin pakai tablet bisa nggak?
Cukup enggak? Kan tidak cukup kalau tidak sampai tadi itu. Kalau di sini kan dikatakan sohro itu tidak apa-apa kalau kita istidbar atau istiqbal kiblat, tapi dengan syarat. Terus dilanjutkan illa fil bina al muadda, kecuali dalam bangunan yang memang sudah disiapkan kamar mandi, ya kan? Ternyata di syarahnya sama Syekh Ibrahim Al-Bajuri diterangkan lau asqatul bina'a lakana aula liyashmala syamila yashmalu liyashmala al muadda fi sahra, karena ada muadda fi sahra wa yasiru muaddan bi qada'il hajah. Tempat itu jadi muadda sebab apa? Sebab ada qada'ul hajah. Walau marrotan, meskipun satu kali. Ma'al azmi alal audi ilaihi, tapi Ada bekasnya paling ya, fosil-fosilnya di sana. jadi tidak harus kamar mandi. Ada lapangan misalnya luas, ada satu titik di mana di sana memang ada fosil-fosilnya itu tadi. bekas-bekas. Iya, tidak apa-apa. Tapi harus ada sutro, Ustaz. Harus Karena- ada sutro ya menurut sampean ya. Soalnya kalau tidak dikasih sutro, itu apa bedanya dengan yang Oh iya. Nggak, maksudnya gini. Kalau yang muadda fi soro itu, itu seharusnya ada koyit sutro. Soalnya kalau di lapangan ada satu titik tidak ada sutrohnya, itu kan apa bedanya kalau yang sohro yang biru muadda, yang harus ada syarat sutro. Atau gini, satu titik itu ada sutrohnya, maka pasti orang itu akan mengatakan ini adalah tempat qadil hajat, maka dikatakan muadda. Tapi kalau satu titik tidak ada sutroh, tidak ada ciri khas ini dikatakan Ada ciri untuk qadil hajat, maka bukan dikatakan satu titik tadi. Enggak, WC itu kan dikatakan WC untuk qadil hajat karena ada ciri khasnya. Tapi kalau memang dari diksi al-muaddi atau al-muaddu, ada itu memang ada mutlak itu, ya kan? Disiapkan. Seperti cukup tadi dengan meniatkan ini akan menjadikan tempat spesialku tanpa ada koid sutro. Gitu. Bahkan tadi udah seberani itu Imam Ibrahim. Al-Bajuri, bahkan sekali udah. Yang penting ada azam untuk kembali. Ah, Nah, cuman, ya kan? Kita kan karena pakai takrirot, jadi mungkin wajar ya berpikirnya di sini ada penegasan mana seorang tuna al-makan goir muat di kodul hajah ke ardin kholiyah. iya, artinya Jadi imajinasi kita kalau udah ardin kholiyah tanah lapang ya Lentos. sutrohnya, sehingga perlu tadi penekanan bahasa sutroh tuh memang dibutuhkan itu atau tidak ya. Jadi sementara masih pakai diksi mutlak itu dari al-mu'ad. Iya, Ustaz. Soalnya kalau di Bajuri itu kan lepas bahasa bina. Nah, itu saya bingung. Lepas dari bahasa bina. Nah, ada pakai Ada pakai bina. Cuman kan kalau kan harus ada ciri khas. Ya, maksud saya begini. Kadang kan memang begini, ada satu titik kalau di Mempawah kalau di desa-desa di pedalaman itu kan amit ya BAB-nya lah karena kali. Tapi BAB-nya ada tutupnya di kan? kali ada yang tidak ada tutupnya. Langsung transparan gitu. Transparan, ada yang tidak ada tutupnya, dan itu sekali dia dilakukan BAB di sana dan akan ada azam untuk kembali lagi, ya sudah muadda itu, gitu loh. Maksud saya orang-orang mereka seperti mereka, apalagi di Jawa Surabaya itu masih banyak, Pak. Oke, yang itu setuju. Ya. Tapi yang ketika ditanya tadi versi pantai itu kan tidak bisa dimuat karena tetap bercampur baur. Yang pengen mandi tetap juga di situ ya, tidak bisa diboking kan itu. Kalau tanah tidak diboking amankan. Kalau itu kayaknya tidak bisa tidak semudah itu memuatkannya. Memuat. Oke, saya kira cukup itu, Pak. Iya. Jadi kalau saya simpulkan ya al-muadda itu ada dua, ada bil fi'li, ada bil hay'ah. Bil hay'ah itu seperti membuat bangunan. Itu wa illam tuqdha, di sini wa illam tuqdha fiha bil fi'li. Kalau sudah bangunan meskipun sebelumnya tidak ada proses
BAB itu ya itu sudah dikatakan muadda. Kalau muadda bil fi'li ya berarti harus ada satu kali lah setidaknya baru dikatakan muadda. Saya kira itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Jam berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan di sesi terakhir di kajian streaming ini, membahas tentang ilmu tasawuf. Kitab yang kita jadikan rujukan adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya pegang kitab syarahnya ini yang berjudul Sirajut Talibin halaman 235. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Fa in qulta fa in ikhtaru hadzal mujtahid al-murtau, pakai dot ya, bukan pakai dal. Ya, betul itu Ustaz ya? Ustaz Abdullah, sampai situ ya? Sekarang ya. Fa in qulta jika engkau bertanya, fa in ikhtaru hadzal mujtahid al-murtadu ay yakhruja min bainihim ila makanin akhar. Kalau engkau bertanya, misalnya nih ada orang yang sudah bersungguh-sungguh, artinya seorang mujtahid, orang yang sudah berusaha untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, menata hatinya dan juga riyadhah. Orang tersebut ayakhruja, ingin keluar min bainihim, di antara mereka para santri, orang-orang para salikin ataupun murid, ila makanin akhor, artinya ada tujuannya kan konteksnya sebelumnya seperti ini. Sebelumnya mempertanyakan nih, ketika bagaimana kondisi seorang murid yang tinggal di pesantren, kan begitu. Yang mana pesantren ataupun ribat, madrasah-madrasah itu adalah tempat di mana ada seorang pengasuh, katakanlah begitu. Dan pengasuhnya tersebut adalah ulama akhirat. Mereka semua itu kan menetap dalam satu tempat bernama, simpel saja lah, pesantren misalnya. Sedangkan kita menetap di pesantren itu kan beramai-ramai, berarti kan tidak uzlah tuh, kan begitu kan kemarin. Itu gimana? Oh ternyata kata Imam Ghazali itu tidak masalah, karena sekalipun beramai-ramai di sana karena satu tujuan, satu visi, punya satu langkah yang sama, yakni membersihkan hati, apalagi dibimbing dengan ulama akhirat, maka itu tidak masalah, kata Imam Ghazali kan kemarin seperti itu. Kemudian sekarang nih, kalau misalnya ada santri yang sudah mujtahid, gimana ya? Santri yang mujtahid ini maksudnya para santri yang sudah betul-betul berupaya membersihkan hatinya dari hal-hal negatif, katakanlah begitu, dari hal-hal buruk. Kemudian dia memilih untuk keluar. Apakah kita harus ikut dia atau enggak? Kira-kira begitulah gampangnya. Kenapa kok si santri itu keluar? Di sini disebutkan li solahi yarahu fi nafsihi, karena dia memandang keluarnya dia dari pesantren itu ada satu kemaslahatan tertentu untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, wa tajannu bi afatin tadkhulu alaihi fi suhbatihim. Dia melakukan itu karena ingin menjauhi seorang teman, yang mana teman itu di pesantrennya itu sudah toksik. Gimana tuh kalau ada santri yang sudah mujtahid dan juga al-murtad, orang yang sudah riyadhah, malah keluar pesantren? Apakah kita ikut keluar pesantren juga padahal kita ini masih pemula? Kira-kira begitu. Atau izin apa belum, Ustaz? Ya? Izin lah tentu saja, Ustaz. Atau kita harus menetap di pesantren? Keamanannya, Ustaz. Satpam maksudnya. Fa'lam, lanjut ya. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna hadhil madarisa warribati bimanzilati hisnin hasinin yatahassanu biha al-mujtahidun anil qutta wasurraq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pesantren itu atau ribat komunitas itu ibaratnya posisinya itu sama seperti benteng yang kokoh. Yang mana benteng yang kokoh itu tentu saja dia terjaga, menjadi tempat yang dapat menjaga para mujtahidun, orang-orang yang sedang berupaya membersihkan hatinya, ingin berupaya membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Membentengi dari apa? Dari kutok dan surok, dari begal dan juga maling. Wa annal kharija bimanzilatis sohro. Sohro lagi pembahasannya. Karena sesungguhnya Oh, dia keluar itu mesti tinja.
Enggak, ini memang mau keluar dari madrasah ataupun ribat-ribat ini. Wa annal kharija bimanzilati sohro. Sedangkan kalau ada orang yang keluar, dia keluar dari pesantren itu seperti ke sohro atau ke tanah lapang lah, ke gurun lah kira-kira begitu. Taduru fiha, yang mana di gurun tersebut terdapat fursanus syayatin, terdapat setan-setan yang berkuda atau tentara-tentara setan lah kira-kira begitu. Askaron, pasukan demi pasukan. Setan-setan di sini tentu saja tadi bahas jin ya, kalau sekarang bahas setan. Saya pernah waktu itu ngirim di grup kita itu dari kitab Syarah Al-Kharidatul Bahiyah, yang mana yang disebut dengan setan itu dari kata syaiton, dari kata syatona yang artinya itu jauh. Kemudian guru saya juga pernah menyampaikan kalau ada tambahan alif dan nun itu jadi sempurna. Misalnya ada qoro'a, misalnya qoro'a itu sesuatu yang dibaca atau bacaan lah. Qoro'a membaca Quran, itu berarti bacaan yang sempurna. Syato jauh, syaiton jauhnya sempurna, kira-kira begitu. Sakroni. Konsan. Ya. Konsani. Selima itu. Selima Ya maksud sudah paten berarti limanya itu. Kalau rusuhan gitu betul-betul rusuh gitu. Allahu a'lam. Rusuh itulah rasanya terbaik. Allah. Oke, kita lanjutkan. Yang mana berarti setan itu memang, kata setan itu diperuntukkan kepada apapun yang, saya ada nyatet kayaknya di sini. Oh iya, jadi saya buat catatan. Yang mana itu bimakna ba'uda di annahu ba'idun bitobaihi an kulli khair, karena memang watak dasarnya itu jauh dari kebaikan, sehingga apapun yang punya watak jauh dari kebaikan, diajak ngaji payah, diajak sholat payah, ajak ibadah payah, Diajak donasi. ya itu setan tuh begitu. Jadi setan menjadi kata sifat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita keluar dari pesantren misalnya, itu setan-setan berkuda dalam tanda kutip ya, bukan kuda beneran, tapi maksudnya memang pasukan-pasukan setan, yang mana setannya pun bukan setan dalam wujud jin, karena dalam bahasa Indonesia ini juga agak rancu ya, ada jin, ada setan, ada hantu gitu ya. Kadang ketika melihat pocong dibilang setan, padahal itu bukan setan maksudnya, tapi yang dimaksud adalah jin. Hantu itu tidak ada istilahnya hantu, itu bahasa kita aja lah. Yang dimaksud mungkin adalah jin. Itu jin. Kok ngelirik ke sini kedruwonya? Ada jin, ada setan. Asal Ya kita nanti saja. Tapi makan kita nanti. Nah, kalau jin ini ya termasuk mukallaf juga, sama seperti manusia diberi tanggung jawab syariat. Demikian pula jin itu adalah makhluk yang diberikan tanggung jawab syariat, artinya wajib melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan dan juga wajib menghindari sesuatu yang sudah Allah larang. Nah, kalau setan ini memang pada dasarnya dia menghasut, dia itu sesuatu yang jauh dari keburukan, maka manusia pun di sisi lain juga bisa tersifati dengan setan ini. Nah, ketika ada orang atau di sini santri yang sudah mujtahid keluar, nah itu sebenarnya sudah sangat bahaya, karena di sohro, di gurun, di kehidupan di luar pesantren itu ibaratnya gurun yang mana terdapat setan berkuda, datang pasukan demi pasukan, fataslubuhu au tastasiruhu, yang mana setan-setan tersebut siap untuk merampas dan juga menjadikan kita yang keluar dari pesantren itu sebagai tawanan. Mungkin kita ketika masih di pesantren dulu merasa aman lah, saya udah mondok 6 tahun gitu kan, keluar aja dari pesantren capek, nggak mungkin saya terhasut. Kadang kita terpikir seperti itu. Faktanya kan tidak semudah itu. Ketika kita keluar ketemu dengan orang yang nampaknya bersorban di kepala gitu kan. Bisa jadi. Lanjut Ustaz. Tapi ya wataknya kan wallahu a'lam. Kadang kita loh, beliau siapa maksudnya? Loh, saya tidak ngomong beliau, ada orang seperti itu. Kalau Enggak taunya peci. di kalimat di sini kan kuto.
Kutto. Itu al-kutto fi ibadatillah. Jadi Oh, di ininya ya. bukan kutok ya begal. Iya, maksudnya begal dan maling spiritual maksudnya. Ketika ngaji gini istighfar, astagfirullah. Giliran keluar langsung alhamdulillah melihat maksiat itu loh. Terkadang kan kita seperti itu. Fa kaifa halahu idza kharaja ila suhra? Lantas bagaimana kondisi si murid itu kalau dia mau ikut-ikutan keluar? Kan konteksnya kan gini, ini kan ada pertemanan nih. Santri yang sudah lama, dia sudah berilmu, hatinya sudah bagus gitulah. Secara keilmuan dia sudah kokoh. Lalu ada santri baru nih, santri baru masuk ke pesantren, dia akhirnya berteman karena supaya ketularan baik. Ternyata santri lawas ini, santri yang sudah alim ini keluar. Apakah kita harus ikut keluar juga atau gimana? Ya kalau ikut keluar juga gimana nanti kondisinya? Fa kaifa haluhu idza kharaja ila suhra? Wa tamakkana al-aduwwu minhu min kulli janibin ya'malu bihi ma yasha. Lalu gimana kondisi santri itu? Sedangkan di luar itu sudah banyak dalam tanda kutip setan-setan dari berbagai penjuru yang mana setan-setan tersebut bisa melakukan apa saja yang dia mau. Pelan-pelan kadang setan itu ndak langsung. Saya ingat teman saya itu bilang gini dulu. Kan saya bilang, jangan keluar dulu hanya gara-gara saya pindah pesantren. Lanjut aja, nanti kan bisa sambil lanjut kuliah, saya bilang begitu. Bukan apa, pergaulan di Singkawang kan begini saya bilang. Lalu dia bilang begini, insya Allah ndak aman, walaupun saya pulang aman. Ndak mungkin saya melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau kamu, dia bilang begini, kalau kamu melihat saya, jangankan minum. Saya nongkrong dengan kawan, di depan saya ada botolnya, ndak minum saya, tempeleng saya di tempat. Katanya. Pulang kasus, masuk penjara. Ternyata itu karena di Sohro itu banyak sayatin. Faida laisa lihadzal faida dengan demikian laisa lihadzal dhaif illa luzumul hisni. Dengan demikian berarti untuk santri yang masih pemula, untuk santri yang masih lemah ataupun lama dia mondok cuma numpang tidur saja, ya tidak dianjurkan dia itu untuk keluar. Lihadzal dhaif bagi santri yang lemah ini illa luzumul hisni, kecuali tetap dia menetap di bentengnya, menetap di pesantren tersebut. Wa amrajul al-qawiyul basir, sedangkan santri yang sudah kokoh keilmuannya, sudah kuat mata batinnya, alladzi la yaghlibuhu al-a'da, yang mana dia tidak mungkin dikalahkan oleh musuh-musuh, mau ada amoy kah, mau ada yang ngajak ke maksiat kah. Dia tahan dengan itu, maksudnya tahan itu dia tidak tergoda dengan tipuan-tipuan seperti itu. Wastawa indahu alaihi sunu wasahra, dan juga dia menganggap sama saja, dalam arti memang betul-betul seperti itu, tidak ada bedanya bagi si santri yang sudah al-qawiyul basir tadi, mau di pesantren ataupun di luar pesantren. Fala khaufa alaihi idza kharaja, maka tidak masalah kalau dia itu mau keluar pesantren. Nah, ini mungkin bisa dijadikan acuan bagi kita kalau punya santri yang ngaji lah, kira-kira ngaji Quran aja lah, lalu dia izin berhenti. Dan kita lihat kira-kira kalau dia keluar itu masih bisa istiqomah ngaji, mungkin bisa diizinkan. Tapi kalau sudah keluar malah tidak pernah menyentuh Quran sama sekali, ya lebih baik tidak diizinkan. Karena di luar tadi terpengaruh sayatin itu. Terkadang kan di depan mereka bilang, "Enggak, Ustaz, aman Ustaz," kan begitu kan. Sama dengan wa idza laqul ladzina amanu gitu ya. Qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim gimana? Qalu innama nahnu mustaziun gitu ya. Ketika mereka itu orang-orang kafir bertemu dengan orang yang beriman, dia bilang, "Aman Ustaz, aman. Iman kok, kita ini iman." Tapi ketika dia kembali ke wa idza khalau ila sayatinihim, bahasa Quran itu, kembali ke setan-setan mereka, maka mereka bilang, "Enggak, barusan saya cuma ngolok-ngolok ustadznya aja." Katanya seperti itu. Itu sama bahasa kalau santri gini Ustaz. Kalau enggak usah Masuk ke kamera Ustaz. Maksudnya masuk ke sana. Enggak apa-apa. Walaupun agak muram enggak apa-apa, Ustaz, ini masuk. mana Iya. ada. Belum loading tuh Ustaz. Loading, kemudian tenggocak. Itu kebalik Ustaz mic-nya Ustaz. Oh. Nah. Itu sama kayak gini. Kadang ada santri, enggak usah belajar di pondok. Nanti saya mau belajar di rumah saja. Faktanya dia tidak akan belajar di rumah. Ya itu sudah tertipu dengan setan-setan. Itu sudah tertipu dengan setan-setan.
Jadi di pondok dia tidak mau belajar, punya keinginan nanti kalau liburan saya mau belajar habis-habisan. Ternyata faktanya di lapangan tidak ada yang belajar waktu Tidak ada. liburan. Itu bohong karena sudah dihasut sama setan-setan. Oh, iya. Saya juga ada santri itu kan, dia udah mondok dia di satu tempat lah. Habis itu dia bilang ke orang tuanya mau berhenti, tapi nanti di Singkawang saya mau tetap ngaji gitu. Akhirnya masuk ke tempat saya itu. Lalu saya peringatkan kepada dia, jangan kamu jadikan rumah tahfiz ini alasan kamu berhenti mondok loh. Awas kamu sampai tidak masuk, saya bilang. Kamu berhenti dari sini saya tidak rela, saya bilang. Karena kamu menjadikan tempat ini sebagai batu loncatan agar kamu keluar dari pondok. Kalau memang kamu mau keluar dari pesantren, alasannya mau lanjut ngaji di sini, tidak masalah. Tapi kalau kamu sampai ndak ngaji ke sini, saya bilang, lebih baik kamu balik lagi aja ke pondok. Saya bilang seperti itu. Karena bahaya kalau sudah berkumpul di Sohoro itu, karena banyak setan-setan tadi. Berikutnya sampai mana tadi? Fala khofa alaihi idza kharaja. Ghairu anna al-qaun fil hisni ahwatu ala kulli hal. Hanya saja menetapnya dia di pesantren atau di benteng tadi itu tentu saja lebih hati-hati, lebih ihtiyat dalam segala kondisi. Sekalipun sudah santri senior, sudah al-qawiyul basir, mata hatinya dia sudah kuat, sudah rajin belajar, tapi tetap lebih baik dia tetap berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Seperti inilah. Maka ini salah satu jadi motivasi awal terbangunnya kajian mampir ini, karena ini kalau kita belajar masing-masing kok kurang motivasinya. Akhirnya ngajak orang lain sehingga jadilah kajian mampir ini tujuannya ketika keluar tetap masuk dalam komunitas yang positif. La yu'manu minal falatati wal ittifaqati ma'a quruna isu. Karena tidak ada jaminan aman kalau kita sudah lengah atau kita sudah bernasib sial ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Iya, kita sekarang bilang, oh amanlah berteman dengan dia, saya kan anak pesantren, saya sudah punya dasar ilmu, saya tidak akan tergoda. Iya, tapi lengah dikit, itu bisa kecolongan juga oleh surrok dan apa tadi bahasanya? Dan kuto. Wa idza kana al-amru bi hadhil mathabah fal qawlu ma'a rijalillahi wa sabru ala masyaqqati suhbati aula lil murtadi wa talabal khairi bi kulli hal. Dengan demikian apa yang kita bicarakan ini tetap bersama dengan rijalullah, tokoh-tokohnya Allah, ya orang-orang soleh maksudnya di sini, dan juga bersabar dalam pertemanan yang kita jalani itu, yakni di pesantren, itu tentu lebih baik lil murtad, bagi santri-santri yang sudah melakukan riyadhah tadi dan juga berharap kebaikan bikul lihal dalam segala kondisi. Wa alla mani'a lil qawiyyi al balighi mablaghal istiqomah. Dan tidak ada halangan bagi santri yang memang sudah alim, sudah kuat, hatinya sudah tidak tergoyahkan lagi, yang mana santri tersebut sudah sampai ke makom istiqomah antafarrud minhum, untuk keluar pesantren, gampangnya begitulah. Fa'lam, maka ketahuilah hadhil jumlah pembahasan kita ini. Wa ta'ammalha, dan renungkanlah baik-baik, tagnam, ambil keuntungannya, wa taslam, dan juga ambil keselamatannya, insyaallah taala dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti jalan yang paling utama ya tetap menetap di madrasah, di pesantren, di ribat, atau paling tidak kajian mampir yang cuman seminggu sekali ini untuk menjaga komunitas-komunitas yang baik. Ya kalau tidak bisa itu ya paling tidak diam di rumah nengok streamingnya. Itu lebih ada manfaatnya lah. Tentu lebih baik ya masuk ke pesantren dengan pertimbangan sebelum kita masuk ke pesantren itu kita melihat ulamanya siapa atau pengasuhnya siapa. Jangan-jangan pengasuhnya tidak jelas gitu kan, maka kita harus pilih-pilih dulu. Kalau misalnya kita tahu ulamanya ulama akhirat, nah itulah tempat yang baik sebenarnya untuk seorang murid melakukan ijtihad atau menjadi mujtahid tadi itu, dan juga melakukan riyadhah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan di sesi ketiga ini.
Ada tambahan barangkali teman-teman yang lain? Kalau tidak ada kita sudahi. Mantap, ya, mantap. Masuk. Saya Kayaknya menyangka. sudah waktunya. Kok panjang ya bab? Sebentar lagi tapi kayaknya. Ya. Warnanya itu. Iya, iya. Nah, Kira-kira berapa pertemuan lagi tuh? tergantung kalau ini mau diteruskan bisa langsung selesai. Oh, iya. Ya, lumayan panjang ya perjalanan kita untuk beruzlah ini. Oh, iya. Karena mungkin berat ya mau beruzlah ini karena urusannya kan dengan diri kita sendiri. Gimana caranya di satu sisi kita zoon politikon makhluk sosial, tapi di sisi lain justru kita membatasi ketergantungan dengan sosial itu. Nah, ini kan agak susah. Ya biar ada tambahan. Ya barangkali ada teman-teman yang lain. Minhajul Abidin ini kan identik dengan referensi yang sering dijadikan rujukan oleh para drama. Dari template-nya itu asik. Jadi ketika Ustaz Adnan menjelaskan, saya itu teringat daun rektor saya, Mic-nya mana, Pak? Abuya Al Habib Abdullah bin Muhammad Bahru. Ustaz, hati-hati di sampingnya nanti. Beliau ahwal. Oh, Iya, ini yang Habib Abuya juga. Tentang ketika ditanya, Hah? Nggak kayak orang bodoh gitu. Wah, belum berdemek kajian tasawuf antum Ustaz Adnan. Perlu tirakat lagi. Harus di ini ya supaya Pakai cuy gitu. Jadi beliau pernah ditanya tentang hukum masuk ke dunia perpolitikan. Nah, jadi beliau menjawab dengan gaya template tadi, Imam Al-Ghazali. Jadi lihat dirimu. Kalau kamu merasa dirimu itu adalah tadi arojul qawiyul basir, maka sah-sah saja, silakan. Tapi kalau memang kamu itu rojulun doif, ya jangan. Cuman dilemanya adalah untuk menentukan kita itu masuk ke kategori rojulun qawiyul basir tadi, kita atau harus minta dauh dulu ke ulama, kan gitu. Kalau dari merasa sok-sokan aku qawi nih, ternyata tadi masuk penjara ya kan. Nah, berarti kan nggak semudah itu untuk mengkawi basirkan diri, sehingga perlu ada cermin dari orang lain, terkhusus mursyid tertentu, agar bisa masuk ke dunia tersebut gitu ya. Masuk kayaknya ya template-nya. Jadi seringkali hukum terikat dengan keadaan seseorang. Itu aja iklan politik. kayaknya tolak ukurnya juga bukan hanya sekedar pengetahuan tapi memang spiritual. Watak seseorang. Kadang kan kita sebagai guru pun sudah bisa memprediksi nih. Karena kita melihat wataknya. Ini kayaknya anak ini disentil dikit nurut nih dan dia akan istiqomah di jalan tersebut. Ada yang lihat mukanya aja udah enggak cocok mondok ini, kayaknya kerja aja deh gitu. Karena ada yang begitu itu. Ini saya nambah Kalau pesan dari Kebisro itu gini, Ustaz. Kalau yang punya santri itu harus di cek takung kamu cek punya. tes beda suara ntar. Ada lanjut. Kalau Suaranya pesan ada, orangnya nggak ada. kalau pesan guru saya itu guru Kebusro itu kan saya punya majelis di daerah Pajintan Tenam itu setiap hari Sabtu. Beliau bilang gini, kita jangan sampai memberi ilmu terus tapi tidak ada waktu di mana kita mendoakan beliau, mendoakan para santri kita. Karena penting doa kita dengan ilmu yang kita transfer itu harus sama-sama ada. Antara transfer ilmu ada dan doa kita setiap malam untuk santri itu harus ada. Nah, itu. Jadi kalau kita hanya mentransfer saja tanpa kita doakan ini sulit. Kalau dari beliau waktu itu. Bahasa dan peserta. Sudah. Bisa. Sehingga bagi yang masih bingung mau doa apa, bacalah sholawat al-busyro. Di situ ada untuk murid dan guru. Ya. Lengkap sudah itu ya. Sudah satu paket. Istri ada enggak ya? Ada Ustaz. Allahumma layyin qalbaha kama layyin. Oh, doa itu istri. Enggak, di sholawat al-busyro ada istri enggak di situ? Oh iya. Lupa saya. Mungkin cukup closing statement, silakan. Langsung closing statement saja ya. Ini monggo. Lama nanti. Mungkin itu teman-teman yang bisa disajikan oleh kajian mampir pada malam hari ini, mulai dari pembahasan awal tentang kutipan-kutipan dari suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana itu diperuntukkan kepada
pada ukola ya, orang-orang yang berakal seperti kita ini, kalau memang betul berakal ya bisa diamalkan tadi karena sesuai dengan hadis ya, kutipannya tadi kan dari hadis. Kemudian teman-teman juga yang terbiasa qadil hajah ya tidak hanya melakukan hal-hal ya yang hanya sekedar membersihkan doang, tapi melakukan etika-etikanya dan kesunahan-kesunahannya. Masa sudah setua ini amalnya masih gitu-gitu aja, ndak pengen yang baru gitu, tambahin yang sunnah-sunnah sedikit nanti juga terbiasa. Kemudian yang terakhir, tetap berkumpul dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, karena bagaimanapun ya pergaulan itu memang real, betul-betul menular. Kalau kita bergaul dengan teman yang baik ya insya Allah akan kecipratan baiknya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang negatif ya akan tertular juga, kecuali memang termasuk dalam kategori ar-rajul yang al-qawiyul basir tadi. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk 3 sesi barusan dari tauhid, fikih ataupun tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk silaturahmi di kediaman beliau, dan kita siapa nama istrinya? Sudah di grup tadi. Kita juga mohon Fatihahnya teman-teman semua, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, yang nonton sekarang ataupun yang nonton nanti. Kita mohon doanya juga untuk almarhumah istri beliau. Siapa namanya? HP saya di situ Ustaz soalnya. Hindun siapa ya? Hindun Binti Solehan Masturi. Kita kirim Fatihah untuk almarhumah istri beliau, yakni almarhumah Ibu Hindun binti Solehan Masturi. Lahdatuna bin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن كل صلى الله عليه وسلم شفيع المؤتبر وجب شيخ سنة وجوات سنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pembacaan Fatihah tadi sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.